Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mohon izin Ustaz, kalau satu usaha misalnya Ustaz ada dalam kendali kita membuat peraturan perusahaan, itu kita kaitkan dengan misalnya sholat itu Ustaz. Nah, lalu kita masukkan ke dalam kriteria penilaian yang akan berpengaruh terhadap bonus katakan ataupun potongan-potongan kalau dia tidak melaksanakan itu, apakah itu baik dan bijak Ustaz? Mohon benar dan bijak Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Baik, ada baiknya kalau ingin diterapkan sifat-sifat demikian diberikan catatan. Yang pertama, karyawannya semua muslim, jelas ya, dan bidangnya memang secara proporsional dan profesional diisi oleh orang-orang yang bisa mengerjakan itu dengan baik. Itu dulu, karena nanti turunan hadisnya banyak. Jika persoalan diserahkan bukan pada ahlinya, maka hasilnya merantakan. Ya, nerima orang Islam tapi nggak punya kompetensi di bidangnya, ya nanti jadi masalah juga. Ya, kemudian di sisi lain ada non Muslim punya kompetensi di bidangnya misalnya, diterima, boleh jadi dengan itu memberikan kesan kepada dia pintu hidayah misal, sisi lain. Nah, kecuali kalau tadi karyawan semua Muslim. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan aspek spiritual dibawa ke dalam peningkatan kualitas untuk didedikasikan dalam penguatan ia semangat dalam bekerja. Nah, tapi kalau Anda membuat sebuah aturan yang demikian, itu bisa dibagi dua bagian. Bagian pertama, misal, itu sebagai bagian tambahan yang tidak dimasukkan pada pokok pekerjaan. Dia datang ke situ kan bukan buat sholat, kan? Dia datang ke situ bukan buat mengaji, dia ke situ buat bekerja. Dan hak dan kewajibannya diatur dengan porsi pekerjaannya, gitu kan? Kalau antum mau tambahkan dengan aturan-aturan tadi, bisa fair dengan cara apa? Misal, meningkatnya bonus misalnya, gitu kan? Memberikan perhatian lebih misalnya, ya dari beberapa aspek yang lain, itu sah untuk dilakukan. Kecuali kalau antum memang mendesain perusahaan itu dengan nuansa syariat. Saya masukkan aktivitas sholat ke dalam bagian dari porsi pekerjaan, gitu. Nah, itu sah, dan itu di awal dalam perjanjian. Ketika antum masuk, ini perusahaannya perusahaan bergerak di bidang ini, gitu kan? Kemudian yang kita gunakan nilai-nilai syariat Islam dalam bentuk-bentuk yang baik. Nah, dalam yang dimaksud baik itu baik hubungan dengan Tuhan sehingga rezeki kita dimudahkan, baik hubungan dengan klien sehingga kita tidak saling menyakiti, dan baik hubungan internal sehingga semua menjaga sebagai bagian dari hubungan keluarga. Lalu hubungan dengan Tuhannya diimplementasikan bagaimana? Kita tidak tertinggal sholat, kan rezeki itu milik Allah. Allah yang mengatur kemudahan, maka hubungan kita dengan Tuhan mesti baik. Maka di perusahaan ini salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab pekerjaannya adalah membangun hubungan baik dengan Tuhan, masuk dalam bentuk poin kesepakatan, tidak boleh meninggalkan sholat. Bikin aturan, kalau itu sah dilakukan. Jelas ya? Nanti dari situ misalnya absennya pakai sholat misalnya, ya di dalam sholat-sholat tertentu kan nggak mungkin 5 kali waktu sholat di situ. Ya, misalnya waktu masuk dari pagi sampai dengan siang, berarti ada zuhur dengan asar kan? Ya, nggak boleh tinggal zuhur dengan asar misalnya untuk di waktu-waktu pekerjaan. Boleh, sah dilakukan. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Terakhir.